Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik yang berbahagia, materi kita hari ini bicara tentang tradisi intelektual di dunia Islam. Kita mau melihat bagaimana ajaran agama ini memberikan apresiasi yang sangat penuh terhadap kemajuan peradaban. Teman-teman gitu, kalau teman-teman bandingkan, ya, paling tidak sejarah mungkin teman-teman sudah pernah ya, mendengar tentang peristiwa Galileo Galilei gitu ya. Bagaimana ilmu pengetahuan berselisih dengan pandangan gereja di dunia barat sehingga kemudian penemuan-penemuan terbaru di dunia ilmu pengetahuan yang menyelisihi ajaran gereja itu dianggap sebagai kesesatan sehingga bahkan para ilmuwan dipaksa untuk menarik kesimpulannya gitu. Maka kita temukan sesuatu yang tidak akrab di dunia barat itu ya, antara agama dengan ilmu pengetahuan. Efeknya sampai sekarang ini ilmu pengetahuan yang beredar di barat itu lebih bersifat sekuler. Jadi sekuler itu artinya dia keluarkan persoalan agama di dalam ilmu pengetahuan. Nah, ini yang patut dipahami sehingga kalau hari ini kita mengambil ilmu pengetahuan di Eropa, kita harus punya kesadaran itu. Basis filosofinya apa sehingga kita jangan sampai kemudian kita terjebak perkembangan ilmu pengetahuan justru memusuhi agama itu sendiri. Karena kenyataannya di dunia Islam itu frame-nya justru berbeda ya. Frame-nya berbeda. Ajaran agama kita itu menopang atau memberikan dorongan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Karena hakikatnya ilmu pengetahuan tidak akan mungkin bertabrakan dengan keagamaan. Allah sebagai zat yang maha tahu, ya, Rasyid gitu ya, yang maha pintar, al-alim, yang maha mengetahui gitu ya. Semua informasi dari Allah itu tidak akan mungkin berselisih dengan kebenaran ilmu pengetahuan. Maka ada yang namanya ayat kauniyah, ada namanya ayat kauniyah. Sumbernya ada khobar sodik, ada yang bersumber dari observasi. Di dalam Al-Quran sendiri, observasi itu ditekankan. Maka dalam ajaran Islam kita tahu misalnya Al-Quran menyebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Janji Allah itu akan mengangkat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu itu derajatnya akan diangkat. Maka ada hadis man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Orang yang menginginkan sukses di dunia yang tidak bisa tidak kecuali menggunakan ilmu. Orang yang menginginkan sukses di akhirat tidak bisa tidak kecuali dengan ilmu. Dan ditegaskan lagi orang yang menginginkan kedua-duanya tidak bisa tidak kecuali dengan ilmu. Nah, Al-Quran wahyu yang pertama disebut Iqra, bacalah, itu spirit ilmu pengetahuan. Yang dibaca apa saja karena objeknya tidak disebut Iqra. Bukan Iqra apa gitu, tidak ada gitu. Jadi segala sesuatu yang menjadi penyebab lahirnya ilmu pengetahuan Lalu dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ar wahtilafil laili wan nahar la ayatun li ulil albab. Sesungguhnya pergantian inna fi khalqis samawati, di balik penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu sesungguhnya ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Itu dalam Al-Quran. Ada afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah engkau tidak melihat bagaimana onta-onta itu diciptakan? Selain kalimat yang durun ada lagi afala yatadabbarun, merenungkan ya. Ada tafakkaro, ada berpikir. Ada tadakkaro, melakukan kontemplasi ya. Dan banyak sekali di situ kita lihat bagaimana ajaran Islam itu mengapresiasi. Bahkan kalau kita lihat ada satu ayat ya, saya lupa itu di surat apa itu, di surat kalau nggak salah itu justru kalau nggak salah ya di At-Taubah itu disebutkan bahwa kalau ada terjadi peperangan ya,
Bahkan di sana disebutkan kalau terjadi peperangan ya, semua orang diwajibkan untuk berperang untuk menghadapi musuh. Tetapi Al-Qur'an justru mengingatkan, jangan semuanya dikirim di medan perang. Ada satu kelompok yang semestinya disisahkan. Nah, ini ada di surat At-Taubah ayat 122. Teman-teman bisa cek gitu ya. Tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Itu saking pentingnya menjaga ilmu pengetahuan. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberikan peringatan pada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya. Jadi harus disisahkan satu kelompok yang memang menjaga continuity ilmu pengetahuan. Kalau semua orang perang semuanya ilmu pengetahuan mandek. Harus ada sekelompok orang yang memang tidak diperuntukkan untuk berperang. Karena demi menjaga ilmu pengetahuan. Jadi itu saking seriusnya ajaran kita berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita membaca di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, kita akan melihat bagaimana Al-Qur'an menginspirasi lahirnya pertumbuhan ilmu teknologi gitu. Ilmu teknologi. Misalnya di surat Al-Maidah ayat 30-31 ada inspirasi tentang bagaimana menguburkan mayat gitu ya. Ada kisah bagaimana Qabil dan Habil itu berkelahi, lalu kemudian Qabil membunuh Habil setelah saudaranya meninggal, dia kebingungan mau diapain mayat saudaranya ini. Padahal mayat manusia nanti membusuk ya. Kalau Allah mengirimkan burung gagak yang berkelahi di angkasa, kemudian satunya meninggal, satunya mati, setelah mati itu kemudian yang satu yang membunuh itu menggali tanah. Jadi ada teknologi menggali kuburan gitu di situ. Kita lihat misalnya di surat Hud ayat 36 sampai 44 ada peristiwa bagaimana Allah menginspirasi atau memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal. Itu kan berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Di Al-Baqarah 124, 132 itu ada peristiwa bagaimana Nabi Ibrahim itu membangun bangunan gitu ya. Teknologi bangunan itu ya. Lalu kita melihat bagaimana sistem administrasi menghadapi 7 tahun makmur, 7 tahun kemudian nanti akan mengalami paceklik yang luar biasa. Kalau kita kemudian menghabiskan masa kemakmuran untuk bersenang-senang tanpa memprediksi adanya masa paceklik, kita bisa mati konyol. Maka Nabi Yusuf waktu itu mengajukan diri untuk mengatur perekonomian negara untuk mempersiapkan menghadapi masa paceklik 7 tahun. Jadi ilmu manajemen itu sudah dikenalkan di dalam Al-Qur'an pada peristiwa Nabi Yusuf. Ilmu pertukangan atau ilmu yang membuat apa itu tadi? Mengolah zat-zat besi gitu ya. Ilmu kimia itu ya. Apakah ilmu kimia atau apa itu yang mengolah besi gitu ya. Itu terjadi pada peristiwa Nabi Daud. Itu Anda bisa lihat di surat Al-Anbiya 80 tentang ilmu komunikasi di surat Al-Anbiya 81-82 berkenaan dengan peristiwa Nabi Sulaiman. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang kalau kita telisik kemudian memantik kita untuk melahirkan ilmu pengetahuan. Teman-teman yang berbahagia ya, Al-Qur'an turun kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masa itu tentu hal yang sangat pokok untuk menjadi sumber ilmu pengetahuan adalah Al-Qur'an. Di zaman Rasulullah, konsentrasi para sahabat itu kemudian diarahkan untuk mendalami Al-Qur'an di masa itu ya. Dan karena Al-Qur'an memantik tradisi intelektual, Rasulullah mengikutinya. Mungkin kemarin sudah saya sampaikan bagaimana Rasulullah membuat satu kebijakan yang tidak dikenal dalam peradaban-peradaban sebelumnya itu. Musuh yang tertawan itu biasanya musuh itu jenderal-jenderal itu kan pandai-pandai. Diberi tawaran, kamu bisa bebas dengan catatan kamu mengajar 10 sahabat Ansor baca tulis sampai mereka bisa. Itu kebijakan yang tidak pernah dikenal di dunia ini ya. Bahkan setelah masa Rasulullah itu tidak menjadi
tren itu ya, menjadikan musuh sebagai guru. Tapi itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menggelar majelis. Nah, tentu saja karena Rasulullah mendapatkan wahyu, ilmu pengetahuan yang menjadi pokok utama di mana para sahabat untuk mempelajari secara serius itu adalah Al-Quran. Nah, lalu Rasulullah kemudian mengangkat beberapa sekretaris itu, kalau ada bukunya kalau nggak salah 36 sekretaris Nabi gitu ya. Nah, di masa Rasulullah lahirlah sahabat-sahabat yang luar biasa. Karena Rasulullah itu mengkader sahabat-sahabat sesuai dengan kemampuannya ya. Tadi sudah disebutkan misalnya Hasan bin Sabit itu pakar sastra gitu. Lalu Zaid bin Sabit itu pakar bahasa, artinya bahasa berbagai macam dunia yang lain seperti bahasa Suryani, bahasa Ibrani dikuasai oleh Zaid bin Sabit ya. Ada lagi sahabat Mu'ad bin Jabal itu pakar fikih, ada lagi Ibnu Mas'ud itu pakar ilmu qiraah, ada lagi Ibnu Abbas itu pakar ilmu tafsir, ada lagi Abu Hurairah itu pakar hadis. Jadi para sahabat itu memang dipersiapkan untuk menjadi guru-guru ya, pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyambung ilmu pengetahuan. Nah, kepercayaan umat Islam tentang posisi Al-Quran sebagai pedoman hidup menggerakkan seluruh intelektual Muslim pada masa-masa awal mengarahkan perhatian kepada Al-Quran. Sedaya upaya mereka memahami petunjuk-petunjuk Allah dan menyiapkan seperangkat alat untuk menuju ke sana. Rasulullah menempatkan Al-Quran sebagai prioritas utama dalam pengajaran ilmu pengetahuannya. Nah, Islam kemudian luas. Tidak mungkin semua orang datang ke kota Madinah untuk mendengarkan Rasulullah. Belum ada speaker juga, gitu ya. Kan nggak memungkinkan. Maka kemudian Rasulullah mulai mengutus beberapa sahabat untuk menyambung pelajaran yang diberikan Rasulullah kepada sahabat-sahabat yang jauh ke daerah-daerah tertentu. Ya. Misalnya, dalam upaya memenuhi kebutuhan umat Islam untuk mempelajari ilmu baca Al-Quran, ya, diutuslah Mu'ad bin Jabal ke Palestina. Jadi mulailah pasca Rasulullah, jadi semua orang itu kan konsentrasinya ke Al-Quran, tapi di dalam Al-Quran itu melahirkan banyak sekali cabang ilmu pengetahuan. Misalnya, kalau kita baca Al-Quran untuk ngecek benar tidaknya makhrajnya, itu kan muncul yang namanya ilmu tajwid. Nah, di sini nanti ada jenis beberapa qiraah. Ibnu Mas'ud itu menjadi. Lalu untuk membaca benar tidaknya ketika Al-Quran itu tidak ada harokat, gitu misalnya, tidak ada syakel, gitu. Maka muncul yang namanya ilmu nahwu, ilmu sorof, itu nanti belakangan akan lahir itu. Disebut dengan ilmu gramatikal Arab gitu ya. Nah, saya lanjut tadi ya. Ilmu gramatikal Arab itu yang mengembangkan itu adalah salah satunya adalah sahabat Ali ya. Sahabat Ali merupakan peletak dasar ilmu nahwu yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya Abu Aswad Ad-Duali. Nah, tokoh ini, ya, Abu Aswad Ad-Duali, yang bertanggung jawab merancang tanda vokalisasi yang ditentukan oleh status tata bahasa. Nanti tokohnya lagi adalah Khalil bin Ahmad. Tokohnya lagi nanti kita terkenal, misalnya Alfiyah Ibnu Malik itu dari Andalusia, lalu Sahson Haji dari Maroko. Nah, teman-teman, berkenaan dengan bahasa Arab, nah ini yang menjadi perhatian utama pada dinasti Umayyah. Kalau Anda tanya tadi perbandingan antara dinasti Umayyah sama dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah itu perhatian utama itu di bahasa Arab. Karena baru di masa dinasti Umayyah awal itulah Islam meluas, baru kemudian jeglek gitu ya. Ada wilayah-wilayah tertentu yang setiap hari itu komunikasinya kan tidak menggunakan bahasa Arab. Sementara Al-Quran diturunkan pakai bahasa Arab. Persoalan-persoalan agama melalui bahasa Arab. Maka ilmu bahasa Arab menjadi persoalan yang sangat signifikan, menjadi perhatian para pemangku kebijakan untuk mengawal agama itu. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa bahasa Arab itu milik orang Arab.
Bahasa Arab adalah milik orang Islam secara menyeluruh. Dan dalam peradaban Islam, ternyata Allah mentakdirkan, ya, bahasanya gitu, Allah mentakdirkan untuk menjawab bahwa bahasa Arab tidak hanya milik orang Arab, tapi milik orang Islam seluruhnya. Para pakar bahasa Arab justru bukan dari orang Arab. Misalnya, ada yang namanya Al-Kasaf, ya. Tafsir Al-Kasaf itu pengarangnya Imam Az-Zamakhsyari, itu tafsir yang khusus mendalami pada aspek balaghah, tata bahasa Arabnya itu, seni bahasa Arab. Itu Imam Zamakhsyari bukan dari orang Arab. Dia orang yang bahasanya adalah Persia, orang Persia. Lalu ada yang namanya Ibnu Malik. Ibnu Malik yang mengarang kitab Alfiyah, menjadi rujukan bahasa Arab sampai hari ini. Orang kalau mempelajari bahasa di seluruh dunia itu harus pegangannya adalah Alfiyah Ibnu Malik. Ibnu Malik itu mereka orang Andalusia. Orang Andalusia itu hari ini orang Spanyol. Lalu yang menjadi sumber bahasa Arab juga adalah Jurumiyah, gitu ya. Jurumiyah itu orang Maroko, gitu ya. Orang Maroko itu bukan orang Arab. Bahasa mereka sehari-hari adalah bahasa Berber, gitu ya. Nah, di masa dinasti Umayyah perkembangan bahasa Arab itu sedemikian maju karena dinasti Umayyah mensyaratkan siapapun yang menjadi pegawai di luar menjadi pegawai pemerintahan pada waktu itu, meskipun dia berada di wilayah di luar dunia Arab, diwajibkan untuk bisa bahasa Arab. Maka ada yang namanya sekolah Badawi, Badiah. Badiah itu sekolah di mana orang itu dimasukkan ke satu suku yang sangat terpencil, suku Arab, untuk memungkinkan orang itu mendapatkan bahasa Arab yang murni, yang tidak bercampur. Di antara tokoh yang dikirim oleh ibunya untuk mendalami bahasa Arab di pendidikan Badiah itu adalah Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i orang Palestina, di Palestina barangkali bahasanya sudah bukan bahasa Arab itu. Zaman itu ibunya Imam Syafi'i itu membawa Imam Syafi'i ke daerah Arab untuk kemudian mendalami bahasa Arab, sehingga Imam Syafi'i nanti terkenal sebagai pakar sastra Arab. Dia sebelum menjadi ulama pakar fikih, Imam Syafi'i adalah ahli sastra Arab. Teman-teman yang berbahagia, apa yang maju di dinasti Umayyah itu diantaranya adalah kebijakan tentang ilmu hadis. Ilmu hadis sangat mencolok dinasti Umayyah karena pada masa itu ada salah satu khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi ingat, pada zaman Rasulullah itu konsentrasinya kepada apa? Kepada pemeliharaan Al-Quran. Maka kebijakan Rasulullah secara umum itu sahabat dilarang untuk menulis hadis. Kenapa? Takutnya memori sahabat itu lupa-lupa sehingga dia tidak bisa membedakan mana Al-Quran, mana hadis. Maka yang ditulis semuanya adalah Al-Quran, kecuali sahabat-sahabat tertentu, ya. Nah, pada masa Ali, sahabat Ali, banyak kemudian terjadi pemalsuan hadis. Karena ada konflik antara sahabat Ali dan satu kubu yang bukan konflik sahabat Ali, satu kubu yang membela Ali, satu kubu yang membela Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu muncul orang-orang yang tergerak oleh nafsu kekuasaan, membuat hadis palsu untuk mengatakan bahwa Rasulullah pernah berpihak kepada sahabat Ali atau Rasulullah memberikan isyarat berpihak kepada Muawiyah. Nah, muncul hadis-hadis palsu ini kemudian disadari betul oleh Umar bin Abdul Aziz. Maka kemudian Umar bin Abdul Aziz perintahkan gubernur di masa itu untuk melakukan pemeliharaan hadis. Dari situlah kemudian dicek lagi, muncullah ilmu hadis. Ya. Ilmu hadis itu ilmu untuk memastikan bahwa hadis ini betul-betul dari Rasulullah. Sebenarnya gampangannya begitu. Dicek, maka dicek namanya apa? Sanadnya. Orang ngomong ini, dia sumbernya dari siapa? Kan nggak ketemu Rasulullah. Dari gurunya. Gurunya ketemu Rasulullah nggak? Dari gurunya lagi. Gurunya ketemu Rasulullah. Orangnya bisa dipercaya atau tidak. Hadisnya gimana bunyinya. Maka muncul yang namanya kritik sanad, kritik matan. Nah, di masa itu kemudian ilmu hadis itu berkembang. Nah, pada masa dinasti Umayyah sudah mulai bersinggungan dengan peradaban-peradaban yang lain. Peradaban yang lain, ternyata di dunia ini sebelum Islam
sebelum Rasulullah menyebarkan agama Islam, tentu saja di wilayah ilmu pengetahuan sudah ada peradaban-peradaban yang maju ya, berkenaan dengan ilmu matematika, ilmu sejarah, ilmu kimia, ilmu kedokteran dan lain-lain sebagainya. Lalu bagaimana sikap umat Islam menghadapi hasanah-hasanah itu? Nah, di masa awal tapi belum begitu masif, sudah ada orang-orang yang kemudian menenggelamkan diri untuk apa namanya? Menenggelamkan diri untuk mencoba menyerap ilmu pengetahuan dari luar Islam ya. Ada misalnya saya catat di buku saya itu ada Khalid bin Yazid. Khalid bin Yazid itu cucunya Muawiyah, cucunya raja. Semestinya dia bisa menjadi raja, tapi dalam hatinya dia tidak suka menjadi raja. Dia kemudian punya hobi membuat perpustakaan, mengumpulkan buku yang banyak. Tapi ini belum menjadi kebijakan utama. Nah, di masa-masa inilah ketika mulai bersinggungan, Islam menghadapi tantangan ya. Menghadapi tantangan apa? Menghadapi tantangan pertanyaan-pertanyaan ketuhanan tapi bukan dari Islam. Kalau umat Islam persoalan tauhid itu qala Allahu taala qul huwallahu ahad misalnya. Katakan bahwa Tuhan itu satu, selesai. Allahus samad itu selesai gitu lah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu, itu selesai. Tetapi bagaimana kemudian menjelaskan orang-orang di luar Islam tentang kebenaran ajaran ini? Tentu pakai akal murni. Maka tantangan-tantangan itulah melahirkan ilmu yang disebut dengan ilmu kalam. Ilmu kalam. Nah, ilmu kalam mulai marak di masa dinasti Abbasiyah. Tokoh-tokohnya banyak, diantaranya yang sangat masyhur adalah Imam Abu Hanifah yang sering berdebat dengan orang ateis. Orang ateis punya keyakinan bahwa Tuhan tidak ada. Gitu ya. Pernah suatu ketika Imam Abu Hanifah ditantang oleh orang ateis untuk membuktikan Allah itu ada atau tidak. Di debat terbuka disaksikan banyak orang. Pada saat itu orang ateis itu sudah datang di panggung disaksikan banyak orang. Imam Abu Hanifah terlambat, sengaja dia melambatkan diri. Dia tidak datang tepat pada waktu, dia terlambat sehingga orang ateis itu kehilangan kesabarannya. Dan dia merasa bungah, oh ternyata ulama-ulama Islam ini tidak berani menghadapi saya karena dia tidak punya bukti bahwa Tuhan itu ada. Tapi ketika dia mau mengumumkan bahwa dia sudah menjadi pemenang dalam diskusi ini, meminta semua orang untuk meninggalkan Islam, saat itulah Imam Abu Hanifah datang. Padahal ini tokoh yang tidak bisa dikalahkan ya, orang ateis ini. Begitu datang Imam Hanifah tergopoh-gopoh terus mengatakan, wah, Imam Abu Hanifah, ternyata kamu datang juga akhirnya. Saya kira kamu nggak berani menghadapi aku. Kamu nggak berani mengatakan karena kamu tidak punya bukti bahwa Tuhan itu ada. Imam Abu Hanifahnya pelan ya, dia tanggapi. Ya. Nah mengatakan, mohon maaf Bapak, saya sebenarnya berangkat dari jam 9 tadi, kita kan janjian jam 10 kita diskusi. Saya kan dari daerah seberang itu. Mau menyeberang Sungai Tigris itu besar sekali gitu. Dan tidak ada kapal, nggak memungkinkan saya datang katanya. Terus kok sekarang bisa datang? Iya, saya udah hampir putus asa tidak datang, mau pulang. Tiba-tiba ada angin kencang, angin ketang itu membuat pohon-pohon itu berteberangan, itu pohon-pohon bambu pada berjatuhan, patah, lalu menyusun menjadi satu, terus kemudian mengikat satu dengan yang lainnya menjadi rakit. Saya naik itu, kapal itu, katanya dia. Sampai ke sini. Nah, pemikir ateis itu begitu mendengar cerita, dia tertawa terbahak-bahak. Abu Hanifah, betapa konyolnya engkau, gitu. Mana ada kapal itu bisa menyusun sendiri karena ketiup angin, gitu ya. Kapal itu rumit, dia butuh tukang, kata dia. Masa kena angin terus kepotong-potong itu bambunya, lalu kemudian menyusun menjadi rakit, mengikat sendiri. Nggak mungkin lah katanya. Itu mustahil katanya. Imam Abu Hanifah, oh begitu ya Tuhan, mustahil ya Tuhan. Ceritamu itu kok konyol kamu.
Kata Imam Abu Hanifah. Berarti menurut Tuhan mustahil. Ya, ya sudah, diskusi kita udah selesai katanya. Tuhan, saya tanya, bumi ini lebih rumit daripada kapal atau lebih sederhana daripada kapal? Ada jumlah pasokan manusia, jumlah oksigennya itu tepat. Matahari itu tepat bersinarnya, pas untuk menumbuhkan pohon-pohonan. Kadang-kadang datang yang namanya hujan, kadang-kadang tidak ada hujan. Kebutuhan orang air untuk mandi dan lain-lain sebagainya, ada lalat, ada ini. Semua tersusun sedemikian rupa, itu rumit, Tuhan. Bagaimana Anda meyakini bahwa yang rumit itu tidak ada penciptanya? Anda saja tidak bisa meyakini, mengatakan konyol kalau saya katakan bahwa angin tiba-tiba meniup pepohonan, merubuhkannya, lalu pepohonan itu menyusun jadi satu sebagai sebuah kapal, padahal kapal itu bisa sana. Jadi diskusi kita selesai. Nah, ini teman-teman, salah satu gambar yang pernah terjadi di masa itu. Para intelektual muslim mulai tertantang untuk menyelesaikan, untuk menjawab persoalan-persoalan agama, tapi tidak menggunakan literatur Al-Quran dan hadis, tapi menggunakan akal pikiran. Maka muncul ilmu kalam, tadi disebut oleh pemakalah, ada kitab Al-Milal wan Nihal gitu ya. Nah, ketika orang membaca Al-Quran, kembali lagi, membaca Al-Quran, punya kebutuhan untuk bagaimana Al-Quran itu menjelaskan tentang persoalan-persoalan yang menjadi kewajiban umat Islam dalam beribadah kepada Allah. Seperti apa Al-Quran memerintah sholat, lalu dicek kepada hadis, gambaran sholat itu seperti apa, mana hal-hal yang diharamkan oleh Allah, macam-macam itu. Konsentrasi para ulama di wilayah itu melahirkan namanya ilmu fikih. Nah, ilmu fikih itu kemudian al-fiqhu wa al-fahmu. Jadi apa yang dari Rasulullah dipahami oleh para sahabat dipahami lagi kepada para tabi'in. Pada waktu Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal, Rasulullah mengatakan, Mu'ad, ketika kau nanti ke satu daerah, bagaimana kau memutuskan perkara ketika orang-orang bertanya kepada aku, rujukan kepada Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran dan hadis tidak ada pertanyaan yang hal-hal yang baru, maka kemudian aku kiaskan. Maka muncullah ilmu yang namanya fikih. Tidak semuanya harus. Maka konyol kalau ada orang semuanya kembalikan kepada Al-Quran dan hadis, seolah-olah para ulama tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis. Itu konyol sekali. Muncul yang namanya fikih. Fikih kemudian ada beberapa madhab. Imam Abu Hanifah adalah satu imam yang dia berada di satu lokasi yang jauh dari literatur hadis. Hadisnya sedikit. Permasalahan umat yang harus segera dijawab banyak, maka dia menggunakan ra'yi, lebih banyak menggunakan unsur logikanya yang ini. Apakah kemudian tidak menggunakan hadis? Ya menggunakan hadis. Maka corak madhab Imam Abu Hanifah itu berbeda dengan Imam Malik, di mana Imam Malik itu berada di kota Madinah yang kemudian literatur hadisnya banyak. Lalu Imam Syafi'i berguru kepada Imam Abu Hanifah yang ahli ra'yi, berguru juga kepada Imam Malik yang kemudian rujukan hadisnya kuat, muncullah karakter madhab Imam Syafi'i yang khas. Lalu ada lagi Imam Ibnu Hambal. Jadi itu ceritanya. Di dalam Islam ternyata literatur keagamaan tidak hanya persoalan halal haram, tetapi makna terdalam di balik hal haram itu. Jadi tidak hanya persoalan dohir, tapi juga persoalan batin. Maka di dalam Islam, pokok-pokok ajaran agama Islam itu ada namanya rukun iman, ada rukun Islam, puncaknya adalah ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat langsung Allah. Tapi nggak mungkin kan? Fa illam tara fa innahu yara. Kalau engkau tidak memungkinkan untuk melihat Allah, maka kamu harus pahami bahwa Allah selalu melihat dirimu. Dari sini kemudian ada ulama-ulama yang mendalami lagi ya persoalan-persoalan ihsan itu ya, masuk pada relung hakikat dari agama itu sendiri. Ketika di dalam fikih dikatakan bahwa kau menghadap Allah gitu ya, kau harus pastikan suci, ada wudhu kan gitu kan, kita tahu ya. Kalau kita sholat tidak mungkin sholat tanpa wudhu. Wudhu itu mensucikan dari hadas besar, dari hadas kecil gitu ya. Hadas besarnya itu dengan mandi gitu ya. Lalu kau harus pastikan tempat berpijakmu itu juga harus suci.
Itu persoalan-persoalan yang secara dohir, syariah yang dohir. Sekarang masuk ke dalam kebatinan. Bukan kebatinan, masuk dalam lubuk batin, pemaknaan yang lebih dalam dari itu. Kalau kita secara dohir menghadap Allah harus dipastikan suci, bahkan tangan kita harus dibasuh, muka kita harus dibasuh, kaki kita harus dibasuh. Ya. Kalau tidak suci itu tidak diterima oleh Allah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kau menghadap Allah tapi hatimu itu yang kotor? Itulah masuk ke wilayahnya sufi. Maka ilmu tasawuf itu menelisik ke situ. Ada misalnya hadis mengatakan kam min shaimin laisa lahu illal ju' wal atos. Ini masalah-masalah sufi yang diperdalami. Begitu banyak orang-orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dalam puasanya kecuali rasa lapar dan rasa haus. Secara syariat sudah selesai dia. Peristiwa puasa adalah menahan lapar dan haus, tidak ada makanan yang masuk dari fajar sampai tenggelamnya matahari. Tetapi secara hakikat belum tentu dia berhasil. Karena dia tidak benar-benar mengendalikan hawa nafsunya. Nah, masalah ini yang kemudian menjadi konsentrasi para ahli tasawuf. Ya. Bagaimana membersihkan batin kita. Ya. Imam Al-Ghazali suatu ketika ya sholat, memimpin sholat. Punya adik namanya Imam Muhammad atau Ahmad. Gitu ya. Ahmadnya makmum. Ahmadnya itu orang yang dekat dengan Allah, tersingkaplah rahasia. Mukasyafah itu artinya tersingkap. Hal-hal yang bersifat rohani itu ternampak dalam dirinya. Di tengah sholat, adiknya melihat Imam Al-Ghazali sekujur tubuhnya itu ada darahnya. Gitu. Kok darah semua? Wah, nggak bisa ini. Berarti dia batal ini sholatnya. Maka dia memutuskan untuk mufarokoh. Mufarokoh itu makmum keluar dari imamnya, dari barisan imam. Karena imamnya dianggap batal. Imam Al-Ghazali pasca sholat bertanya kepada adiknya, kenapa engkau kemudian mufarokoh pisah dariku ketika kau makmum? Lah aku melihat dalam sekujur tubuhmu itu ada darah semuanya. Gimana sahnya sholatmu gitu? Kau menghadap Allah tapi tubuhmu itu berdarah semuanya. Aku lihat. Lalu Imam Al-Ghazali beristighfar, astagfirullahaladzim, betul itu. Pada waktu tadi saya sholat, saya tidak menghadap, tidak mengingat Allah. Tapi dalam pikiran saya itu memikirkan persoalan pertanyaan orang kepada saya tentang darah haid. Sehingga konsentrasi saya tidak kepada Allah, tapi kepada darah tadi. Nah ini satu cerita-cerita di dunia sufi kayak begini itu sangat masyhur gitu. Nah orang yang tidak paham tentang kayak begini itu menganggap bahwa sufi itu aliran terbaru yang merusak Islam. Ngaco orang. Nah, tokoh-tokoh di dunia sufi dikenal, misalnya Imam Al-Ghazali, dia mengarang satu kitab namanya Ihya Ulumuddin. Lalu ada lagi Ibnu Athaillah As-Sakandari yang masuk di pesantren, mengarang kitab namanya Al-Hikam. Ada Imam Kusyairi itu mengarang kitab Risalah Kusyairiyah dan lain-lain sebagainya. Itu juga berkembang di dunia Islam. Al-Qur'an itu mengandung makna yang terus sesuai dengan pikiran manusia itu yang mengandung banyak variasi makna. Lahirlah yang namanya tafsir yang sangat beragam. Tafsir tidak tunggal, pemahaman manusia tidak tunggal terhadap agama. Maka kita lihat namanya tafsir At-Tabari, tafsir Az-Zamakhsyari, tafsir Al-Kasyaf karangan Imam Al-Ghazali, tafsir Ruhul Ma'ani, ada tafsir Ruhul Ma'ani, ada tafsir Al-Jilani, ada tafsir kalau di Indonesia itu ada tafsir Al-Misbah karangannya Pak Quraisy Shihab, ada tafsir Munir, tafsir Munir ada karangannya Wahbah Zuhaili. Jadi ada tafsir yang perspektif fikih, Wahbah Zuhaili. Ada tafsir dilihat dari pemaknaan bahasa Arabnya. Ada yang tafsir pada persoalan sufinya, gitu ya. Itu beragam, itu banyak sekali tafsir yang berkembang. Nah, teman-teman, seperti tadi yang saya sampaikan, di masa Abbasiyah kemudian kita bersinggungan dengan peradaban-peradaban yang besar. Bagaimana sikap umat Islam menghadapi peradaban-peradaban yang besar? Bagi umat Islam, hasanah apapun yang
dorong kemajuan umat manusia adalah hakikatnya warisan dari Islam, hasanah yang hilang yang harus diambil gitu. Bukan kemudian ilmu pengetahuan dari mana kita cek, oh ini pengetahuan dari kafir kita nggak mau gunakan. Loh, kafir itu kafir yang gimana? Ini kan urusan-urusan duniawi. Kalau Anda misalnya menafikan ilmu pengetahuan yang lahir di luar pemikir Muslim, ya repot sendiri gitu. Misalnya hari ini, kalau saya tanya laptop ini siapa yang memproduksi? Apakah orang Islam? Enggak. Zoom apakah orang Islam? Listrik penemunya bukan orang Islam, berarti kita nggak mau pakai gitu. Ya, kacau nanti, repot sendiri. Di masa dinasti Daulah Abbasiyah maupun Daulah Andalusia, maka mulailah kemudian persinggungan dengan peradaban-peradaban yang luas karena seiring dengan wilayahnya dunia Islam, mulai ada kebijakan-kebijakan Harun ar-Rasyid, kebijakan para raja, termasuk raja yang masyhur pada waktu itu adalah Harun ar-Rasyid, Raja Al-Ma'mun yang kemudian sangat mencintai ilmu pengetahuan, mendirikan yang namanya Baitul Hikmah. Ya. Dipekerjakan orang-orang di luar Islam pada waktu awalnya itu untuk apa? Menerjemah apapun yang di literatur dari di luar Islam. Gitu ya. Bahkan Al-Ma'mun itu membuat sekolah penerjemahan sendiri. Lalu pada masa Al-Ma'mun ketika berkuasa itu Al-Ma'mun mengirim kepada Raja Roma, gitu, misalnya untuk meminta karya-karya ilmiah di masa Yunani. Ketika Khalifah Al-Ma'mun meraih kemenangan atas Kaisar Romawi Timur, ya, namanya Michael III, dia tidak menuntut ganti kerugian perang kecuali penyerahan manuskrip-manuskrip. Lalu tokoh di luar Islam dipekerjakan itu untuk apa? Dia kemudian mengajarkan ilmu, misalnya ilmu kedokteran yang mereka sudah lebih maju. Diterjemahkanlah literatur dari Yunani. Ada tokoh yang dipekerjakan, misalnya bukan orang Islam ini, Durji bin Bahtisu, itu oleh Khalifah Mansur. Ada lagi Yuhana bin Musawah, itu bapaknya para penerjemah. Ada lagi Hunain ibnu Ishaq. Gitu. Jadi ada satu masa di mana umat para khalifah itu sangat peduli terhadap ilmu pengetahuan. Pengetahuan dari manapun ilmu pengetahuan itu menjadi kebijakan para raja untuk dikumpulkan di sana. Dikumpulkan di Baitul Hikmah, para ilmuwan-ilmuwan diapresiasi, tidak ada orang ilmuwan yang kelaparan. Gitu. Siapapun yang mengarang buku itu tebalnya berapa itu diganti emas gitu ya. Dan banyak cerita-cerita bagaimana raja berkawan dengan para intelektual muslim. Misalnya Al-Biruni itu Sultan Mahmud Al-Ghaznawi ketika mengunjungi India, dia perintahkan namanya Al-Biruni untuk bersama dengan dirinya dalam penyerbuan itu sekaligus diperintahkan Al-Biruni untuk mengarang kitab mengarang sejarah India gitu. Misalnya. Dan cerita-cerita itu banyak sekali. Termasuk misalnya Imam Al-Ghazali itu dekat dengan Nizamul Muluk. Dia mengarang satu kitab namanya apa itu? Saya lupa itu. Nasihatul Muluk, nasihat untuk para raja. Ada. Nah, dekat itu. Nah, kalau kemudian kembali ke pertanyaan tadi, kalau kemudian dibedakan di zaman dinasti Umayyah masih seputar pada literatur keagamaan murni, ditambah sudah pemahaman bahasa Arab yang menjadi ini, maka di masa Abbasiyah sudah mulai masuk literatur di luar Islam yang kemudian dia pelajari secara sungguh-sungguh. Ada satu fase di mana eranya adalah era penerjemahan. Sumber apapun diterjemahkan dulu. Nah, kemudian kita tidak menjadi murid yang membeu. Sepanjang tidak bertentangan dengan filosofi ajaran Islam, kebenaran itu diterima. Tetapi kalau itu tidak, maka direvisi gitu ya. Maka kemudian muncullah murid-murid yang kreatif yang membaca Yunani sebagai sebuah literatur ilmu pengetahuan, tapi dilakukan secara kritis ya, melakukan kritis juga gitu ya. Misalnya Al-Farabi itu mengarang namanya Ar-Ra'ah lal Madinah ya, mengarang bagaimana negara utama itu seperti apa. Dia terinspirasi dari tulisannya Plato, tapi kemudian dia kritik Plato. Plato menyebutkan raja yang paling utama, yang paling baik adalah raja filosof. Tetapi Al-Farabi mengatakan raja terbaik ya tentu raja yang mendapatkan
pengetahuan langsung dari Tuhan, para nabi. Itu misalnya satu contoh. Tidak bisa saya sebut di sini, nanti terlalu banyak. Sumbangan Islam terhadap ilmu pengetahuan, maka lahir banyak. Misalnya di bidang astronomi, buku karangan Ptolemeus dan Archimedes diterjemah ke dalam bahasa Arab, lalu dikembangkan oleh pakar astronomi Muslim namanya Umar Khayyam, Al-Batani, dan Ulubek. Dan mereka punya pandangan yang kemudian menyelisih dari sumbernya. Gitu. Itulah namanya pembacaan kreatif. Di bidang fisika, Al-Biruni mendahului Newton dalam menemukan hukum gravitasi. Dalam ilmu kimia, ada tokoh besarnya namanya Jabir bin Hayyan. Jabir adalah orang pertama yang menggunakan metode ilmiah dalam kegiatan penelitiannya. Dia orang pertama mendirikan semacam laboratorium untuk uji tesis, ya, di mana ia mempergunakan tungku untuk mengolah mineral dan mengekstraksi dari mineral-mineral itu zat-zat kimia dan mengklasifikasikannya. Itu yang dilakukan oleh Jabir. Jabir itu sampai nanti buta, ya, karena digunakan dirinya itu, ya, digunakan untuk uji coba gitu, ya. Ada lagi Ar-Razi, ya. Ar-Razi itu telah mengembangkan kimia dan banyak menetapkan rumus-rumus ilmiah dan peralatan yang digunakan dalam hal itu. Jadi Imam Ar-Razi itu ada dua, Abu Zakaria Ar-Razi sama Fakhruddin Ar-Razi, itu beda. Abu Zakaria Ar-Razi itu pakar kedokteran, dia juga alim di masalah ilmu agama. Fakhruddin Ar-Razi itu pakar tafsir, dia mengarang kitab Mafatihul Ghaib. Nah, Ar-Razi ceritanya banyak ini, tapi nanti kalau saya ceritakan habis. Ada lagi namanya Ibnu Sina, ya, ada Ibnu Sina. Ibnu Sina itu karangannya itu diterjemah dalam bahasa Latin pada abad ke-12 dan dijadikan sumber buku daros lebih dari 5 abad. Itu Ibnu Sina itu punya karangan Al-Qanun fit Tib. Lalu Al-Khawarizmi, di bidang matematika ada Al-Khawarizmi yang menjadi pelopor dalam ilmu hitung dengan karyanya Al-Jabar wal Muqabbalah, diikuti oleh Omar Khayyam dan At-Tusi. Tahun 873 Al-Khawarizmi menemukan angka 0. 3 tahun kemudian dipakai di India. Tahun 1202 ilmu itu dibawa orang-orang Eropa dan dimasukkan sebagai angka Arab. Ini Al-Khawarizmi. Ibnu Haytham, ya, ilmu Haytham itu pakar anatomi mata. Ia mengoreksi pandangan Batilmus yang menyatakan bahwa penglihatan bisa sempurna dengan sarana cahaya yang memantul dari mata ke benda. Ia mengumumkan bahwa penglihatan bisa sempurna dengan sarana cahaya yang memantul dari benda yang dilihat, dari arah mata yang melihat. Itu Ibnu Haytham. Lalu ada Ibnu Khaldun, dan banyak sekali. Jadi ada sumbangan-sumbangan yang besar. Ada Ibnu Firnas, ada namanya siapa namanya? Yang geografi itu, ada juga, saya agak lupa ini. Jadi di masa-masa kemajuan Islam itu, umat Islam itu menjadi ulama yang multitalenta karena dalam diri mereka tidak membedakan ilmu umum, ilmu agama. Ibnu Sina misalnya dia pakar Quran, tapi kemudian dia pakar ilmu kedokteran, pakar apa lagi. Nah, nanti kemudian ada satu fase di mana para ulama pasca Baghdad diruntuhkan oleh Mongol 1258, kemudian kecenderungan ulama kemudian melihat bahwa ilmu pengetahuan itu difokuskan pada persoalan-persoalan keagamaan saja. Tapi keagamaan juga sudah tidak melakukan ijtihad, pintu ijtihad sudah ditutup. Sehingga literatur keagamaan kita menjadi menurun. Jadi pemahaman keagamaan kita lebih banyak kepada syarah wal ikhtisar. Jadi satu buku hanya dijelaskan oleh kiai yang lain, dijelaskan lagi kiai lain, dijelaskan lagi kiai lain. Tidak kemudian melakukan penemuan-penemuan yang terbaru. Beda dengan di masa-masa puncaknya, ya, umat Islam misalnya orang seperti Ibnu Hazm Al-Andalusi itu mengarang kitab tentang cinta, gitu, ya. Al-Farabi itu mengarang kitab tentang seni, Al-Musyik Al-Akbar, gitu, ya. Ibnu Khaldun
mengarang tentang bagaimana sejarah berkenaan dengan ilmu kemasyarakatan. Jadi ada hal-hal yang baru. Spirit itu kemudian dibawa oleh Eropa, justru Eropa kemudian mewarisi itu, muncul pemikir-pemikir baru, ya pemikir-pemikir raksasa gitu yang nah, kita mengalami kemandekan itu. Di awal-awal kemarin kita sudah jelaskan ya, kenapa itu mengalami kemandekan itu pengalaman traumatik ketika orang Abbas, Bani Abbasiyah yang maju ilmu pengetahuannya tapi mundur di bidang militer dihancurkan oleh Mongol. Jadi mereka berpikir maka yang paling utama adalah memperkuat militernya. Maka Turki Utsmani itu lebih kuat di tradisi militernya tapi tidak di perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, itu. Saya kira itu ya secuplik yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau tidak ada saya cukupkan.